Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Miftahul Jannah dengan NIM 24042157 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia yaitu Ibu Yulia Hanuselina, SIP, MA. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yaitu antropologi hukum, sosiologi hukum, dan budaya hukum. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang. Hukum sebagai sistem aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat selalu dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial, budaya, dan kultural. Dalam kajian ilmu hukum, terdapat beberapa pendekatan yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma yang terlepas dari realitas sosial, tetapi juga sebagai fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai budaya dan struktur sosial masyarakat. Tiga disiplin ilmu yang penting dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat adalah antropologi hukum, sosiologi hukum, dan budaya hukum. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apa itu antropologi hukum, sosiologi hukum, dan budaya hukum. Langsung saja yang pertama yaitu antropologi hukum. Antropologi hukum adalah kajian antropologis terhadap makna sosial dari dan pentingnya hukum dengan menelaah bagaimana hukum dibuat termasuk bagaimana konteks sosial pembuatan hukum tersebut, bagaimana hukum mempertahankan dan mengubah institusi sosial lainnya, dan juga bagaimana hukum membangun perilaku sosial. Namun, seiring perkembangan zaman dan tatanan politik dunia pasca Perang Dunia Dingin, Perang Dingin, cakupan kajian antropologi hukum meluas di antaranya membahas keterkaitan antara konflik sosial dengan kesenjangan ekonomi dan pembatasan-batasan hukum dalam melakukan rekayasa sosial. Antropologi hukum kini turut mengkaji hubungan politik dan hukum juga berubah dalam konteks pasca Perang Dingin tersebut. Sebagai akibat dari perluasan cakupan tersebut, bahkan ada kalangan yang menyebut kajian antropologi hukum pada abad ke-19 sebagai kajian antropologi proto-legal. Antropologi hukum mengamati kekhasan bentuk hukum dalam konteks sejarah dan budaya yang berbeda. Ini mencakup studi tentang hukum, adat, norma sosial, dan bagaimana hukum berperan dalam pengendalian sosial. Selanjutnya yaitu tujuan dari antropologi hukum. Tujuan dari antropologi hukum adalah menjelaskan bagaimana hukum berfungsi sebagai alat pengendalian hukum, menganalisis interaksi antara hukum, budaya, dan struktur sosial, dan juga mengidentifikasi mekanisme pengaturan yang ada dalam masyarakat tradisional maupun modern. Lanjut yaitu ruang lingkup antropologi hukum. Ruang lingkup antropologi hukum meliputi yang pertama, pembuatan hukum. Ini meneliti proses di mana hukum dibuat dan diterima dalam masyarakat. Yang kedua yaitu perubahan hukum. Ini mengkaji bagaimana hukum dapat memelihara atau mengubah struktur sosial. Yang ketiga yaitu konflik dan penyelesaian. Ini menganalisis pola perselisihan dan cara penyelesaiannya baik dalam masyarakat modern maupun tradisional. Contoh kasus yang menggambarkan tentang antropologi hukum yaitu penyelesaian sengketa melalui tradisi adat. Di Kalimantan, beberapa kelompok etnis seperti Dayak masih mengedepankan penyelesaian sengketa dengan cara yang dikenal sebagai keadilan restoratif, yaitu penyelesaian masalah dengan cara damai, seperti pemberian kompensasi atau denda adat. Dalam hal ini, para pihak yang bersengketa akan dipertemukan dengan tokoh adat untuk mencapai kesepakatan yang bisa diterima bersama, tanpa melibatkan pengadilan formal. Namun, ketika kasus ini melibatkan tindakan kriminal yang lebih berat seperti pembunuhan, kekerasan,
maka hukum negara dapat masuk. Sebuah contoh adalah ketika masyarakat Dayak lebih memilih untuk menyelesaikan kasus pembunuhan berdasarkan hukum adat, sementara pihak keluarga korban atau pihak yang berwenang lebih memilih proses hukum formal untuk menegakkan hukum negara. Antropologi hukum mempelajari dinamika antara penerapan hukum adat dan hukum negara, serta bagaimana masyarakat membentuk pemahaman mereka tentang keadilan dan hukum. Materi yang kedua yaitu sosiologi hukum. Sosiologi hukum pada hakikatnya melihat, menerima, dan memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan manusia bermasyarakat, tidak di luar itu. Berbeda dengan ilmu hukum dogmatis atau rekdometik, yang semata-mata melihat hukum sebagai suatu bangunan yang disusun secara logis, sistematis. Bagi sosiologi hukum, kehidupan hukum tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat manusia sehari-hari. Sosiologi hukum tidak dilihat sebagai perbuatan atau konsep abstrak, melainkan sesuatu yang terwujud atau mewujud dalam bentuk perilaku sosial manusia. Untuk itu, maka sosiologi hukum jelasnya adalah sosiologi atau tentang hukum yang berarti bahwa apabila berbicara tentang perilaku sosial, maka akan berhubungan dengan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, sosiologi hukum memberikan verifikasi empiris dan validasi empiris dari hukum yang berlaku. Dengan demikian, teori-teori dalam sosiologi hukum juga bergerak pada jalur tersebut. Sosiologi hukum merupakan pecahan dari dua kata, yaitu sosiologi dan hukum. Sosiologi secara etimologis berasal dari bahasa Latin yakni socius, yang berarti kawan, logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat. Sedangkan hukum secara etimologis berasal dari 4 kata, antara lain hukum, Recht, lex, dan ius. Kata Recht berasal dari bahasa Latin yaitu rectum yang berarti bimbingan, tuntutan, atau pemerintahan. Sedangkan kata lex berasal dari bahasa Latin yang mengandung kata lecere, mengandung arti menghimpun orang-orang untuk dikomandoi atau diperintah. Sedangkan ius adalah berasal dari bahasa Yunani juga yang berarti keadilan. Dan hukum yang dikenal di Indonesia diadopsi dari kata bahasa Arab yaitu hukmun yang berarti aturan. Selanjutnya yaitu sosiologi hukum menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Georgi Garvik, sosiologi hukum adalah suatu ilmu yang menyelidiki pola-pola dan lambang-lambang hukum, yakni makna-makna hukum yang berlaku bagi pengalaman suatu kelompok khusus dalam suatu masa yang tertentu dan bekerja untuk membangun suatu sistem yang beraturan dari lambang-lambang demikian itu. Selanjutnya yaitu menurut Satjipto Raharjo. Menurut dia, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Dan selanjutnya menurut R.O.C. Salman, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya seperti empiris, analitis. Selanjutnya yaitu ruang lingkup sosiologi hukum. Ruang lingkup sosiologi hukum ada dua, yaitu yang pertama dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Sebagai contoh yaitu hukum nasional Indonesia, musyawarah, dan kekeluargaan. Yang kedua, efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap gejala rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang narkotika terhadap gejala konsumsi obat-obatan terlarang dan semacamnya. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi dari antropologi hukum. Yang pertama yaitu tujuan utama sosiologi hukum, yaitu
untuk menyajikan sebanyak mungkin kondisi-kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efisien di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya yaitu untuk menjelaskan aspek-aspek sosial dalam hukum maupun sebaliknya, sekaligus berupaya memaksimalkan mungkin untuk memprediksi beberapa problematika hukum yang akan muncul pada masa-masa mendatang. Adapun fungsi sosiologi hukum adalah menetapkan hubungan-hubungan di antara para masyarakat, menentukan pembagian kekuasaan, menyelesaikan sengketa, memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah. Kasus yang terkait dengan sosiologi hukum yaitu kasus KDRT di Indonesia. Selanjutnya yaitu budaya hukum. Pengertian budaya hukum adalah keseluruhan sikap masyarakat dan sistem nilai yang ada pada masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Atau keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat. Hubungan hukum dengan budaya. Keberadaan hukum tidak bisa lepas dari konteksnya yang lebih luas yang meliputi berbagai lingkup kehidupan seperti budaya dan sosial. Hukum suatu bangsa senantiasa tercangkul ke dalam papan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Menurut Kunjaniningrat, hubungan hukum dan kebudayaan tergambar dalam sistem tata kelakuan manusia yang berupa norma-norma, hukum, dan aturan khusus. Semuanya berpedoman kepada sistem nilai budaya masyarakat. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus yang berhubungan dengan budaya hukum, yaitu perselingkuhan di Poso. Salah satu contoh yang menarik adalah kasus perselingkuhan yang terjadi di Poso, di mana sanksi adat menghapuskan penuntutan pidana. Dalam kasus ini, Amutayom Ngude terlibat dalam hubungan dengan Entonto, istri dari rekannya. Masyarakat setempat menerapkan hukum adat yang mengedepankan penyelesaian melalui norma-norma sosial, sehingga tindakan perselingkuhan tersebut tidak bisa diproses secara hukum formal. Hal ini menunjukkan bagaimana budaya hukum lokal dapat mempengaruhi penegakan hukum dan keputusan masyarakat dalam menyelesaikan konflik. Terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Ketiga disiplin ini yaitu antropologi hukum, sosiologi hukum, dan budaya hukum memberikan wawasan yang komprehensif terhadap bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dipengaruhi oleh aturan formal yang ditetapkan oleh negara, tetapi juga oleh budaya, nilai sosial, dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Antropologi hukum menekankan pentingnya konteks budaya dalam pemahaman hukum. Sosiologi hukum mengkaji dampak hukum pada struktur sosial, sementara budaya hukum menunjukkan bagaimana masyarakat memandang dan berinteraksi dengan hukum. Ketiganya saling melengkapi dalam memahami kompleksitas hukum sebagai fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial dan budaya masyarakat. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.